Kita bertemu lagi dengan mata pelajaran sejarah Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang masyarakat praaksara. Masyarakat praaksara. Tujuan yang diharapkan dari kita adalah pembelajaran ini minimalnya Anda mengetahui tentang seluk-beluk yang namanya masyarakat praaksara. Kita bahas langsung, masuk ke materi. 1. Kita membahas tentang pengertian konsep masyarakat praaksara. 1. Berarti membahas secara etimologi. Kita bahas slide yang kedua. Nah, etimologi ada dua, berarti ada kata pra dengan aksara. Nah, itu pengertian konsep dari etimologi atau asal usul bahasa. Sedangkan yang terminologi, anak-anak. Nah, terminologi itu lebih melihat kepada pengertian dari dua konsep gabungan tersebut. Biasanya mengacu kepada kejadian di wilayah masyarakat tersebut yang belum mengenal aksara. Itu pengertian konsep praaksara, dilihat dari dua, antara etimologi dengan terminologi. Kita lanjut slide yang kedua. Pembahasan yang kedua yaitu tentang pembagian zaman kehidupan. Awas, zaman kehidupan berdasarkan geologi atau kebumian. Artinya bumi itu tempat manusia berada, itu dibagi ke dalam beberapa kehidupan. Anda bisa lihat, pertama, zaman 1 Ajoikum, bumi masih panas, tidak ada kehidupan. Artinya bumi tidak ada kehidupan. Yang kedua, ada zaman yang disebut dengan Paleozoikum. Betul anak-anak, apa yang kamu sebutkan betul. Zaman Paleozoikum. Ini menunjukkan kehidupan tentang reptil, binatang yang bersel satu, seperti naon? Betul, apa yang Anda sebutkan, amuba, ya, protobata. Itu yang disebut dengan Paleozoikum. Yang selanjutnya Mesozoikum. Ciri kehidupan kumaha? Apa yang hidup di sana? Ya, betul. Dinosaurus atau binatang reptil raksasa. Pertanyaan yang terakhir, zaman Neozoikum itu adalah zaman di mana kehidupan manusia sudah muncul, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang. Artinya bumi sudah dalam keadaan kondusif. Nah, itu pembagian zaman berdasarkan geologi atau bumi tempat manusia itu hidup dibagi ke dalam 4 bagian. Next, kita masuk slide selanjutnya. Slide selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian zaman arkeologi. Zaman now itu biasanya itu lebih melihat kepada zaman, tempat atau alat-alat yang digunakan manusia pada waktu itu. Nah, di sini ada dua, ada zaman batu, ada zaman logam nanti. Nah, ini zaman batu, artinya peralatan yang dibuat pada masa itu hampir seluruhnya terbuat dari batu. Makanya disebut dengan zaman batu. Pembagiannya Anda lihat sekarang. Ada 4 buah atau 4 butir. Yang pertama, zaman batu tua. Terus selanjutnya betul. Yang terakhir adalah zaman megalitikum. Apa itu megalitikum? Ya, betul. Zaman batu besar. Artinya batu-batu besar tersebut itu dibuat oleh manusia. Salah satunya adalah kubur batu. Selanjutnya poin selanjutnya atau slide selanjutnya silakan. Nah, ini yang Anda harus pahami dari pembelajaran sejarah Indonesia tentang manusia purba. 1. Konsep manusia purba dengan Nabi Adam, kalau misalkan mau membedakan, jelas dia beda. Awas. Pertanyaan yang sedikit nyeleneh. 1. Pak, apakah Nabi Adam dulu atau manusia purba dulu? Bagaimana jawaban Anda menurut Anda? Ya, sekarang kita bahas dulu satu-satu. Kita lihat dulu. Intinya 1. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah itu adalah Nabi Adam. Nah, kalaupun kita berbicara tentang manusia purba, itu adalah fosil yang ditemukan. Sekarang kita lihat. Di situ ada atau di sini ada 1, 2, 3. Hiji 1 megan, 3 2 pitekan, 4 3 homo. Jenis-jenis manusia purba ini adalah manusia purba yang ditemukan jelas di Indo. Pak, apakah ada manusia fosil atau yang lainnya ditemukan di luar Indonesia? Banyak. Kan cuman
antara konsep Nabi Adam dengan manusia pertama atau dengan manusia purba, ada salah satu ahli yang mengatakan bahwa justru itu manusia purba dulu. Nah, karena dilihat dari bebatuan atau fosil-fosil yang ditemukan jenis umurnya, biasanya manusia purba itu adalah 2500 juta tahun sebelum Masehi ditemukan. Sedangkan munculnya Nabi Adam itu diperkirakan 6000. Nah, hal ini yang menyebabkan manusia purba jelas itu beda dengan konsep Nabi Adam. Sekarang kita lihat pengertiannya. Silakan slide selanjutnya. Ciri kehidupan. Ciri kehidupan selanjutnya sekarang kita lihat dibagi ke dalam 4 bagian. 1. Manusia dilihat dari cara berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua, ciri manusia kehidupannya yaitu ketika manusia berburu dan mengumpulkan makanan pada tingkat lanjut. Dalam arti ada perubahan dari berburu yang nantinya akan beralih ke bercocok tanam, tapi ada masa peralihan. Inilah yang disebut dengan masa berburu tingkat lanjutan. Baru yang selanjutnya, yang ketiga, ciri kehidupannya yaitu bercocok tanam. Siapa yang bapak ibunya petani? Nah, mungkin itu akan lebih paham yang disebut dengan cara bercocok tanam, atau dalam hal ini di pegunungan disebut dengan berhuma. Nah, selanjutnya ciri yang terakhir itu adalah masa perundagian. Apa itu masa perundagian? Biasanya adalah masa di mana manusia sudah mulai ahli dalam pembuatan logam atau undagi. Hal inilah yang menyebabkan masa yang terakhir disebut dengan teknologi pada masanya. Dalam arti manusia sudah mengenal yang namanya pembuatan besi dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan ciri kehidupannya. Sekarang kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini hasil-hasil kebudayaannya. Silakan Anda lihat gambar, amati mana gambar yang terbuat dari tulang atau bahan bakunya tulang. Iya, di sini tidak ada. Awas, ini semuanya adalah bahan bakunya batu. Nah, ini dihasilkan dari masa yang zaman batu muda sampai dengan masa yang zaman batu besar. Sekarang kita lihat ke sini. Ini adalah menhir atau pada masa megalitikum. Terus di sini ada yang namanya candi. Seperti candi, awas, dia bukan candi, tapi dia adalah hasil kebudayaan khas yang dibuat oleh bangsa Indonesia, yaitu punden berundang-undang. Artinya dia bertingkat-tingkat. Selanjutnya ada satu lagi. Ini yang akan menjemput atau tempat kita selanjutnya setelah hidup, yaitu peti jenazah. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kalaupun nanti ada pertanyaan dari siswa-siswi atau berayah-ayah nih, lebih baik silakan masuk di dalam Google Classroom dalam forum diskusi, terutama tentang konsep apakah Nabi Adam dulu atau manusia purba dulu. Ada salah satu yang pasti, ada salah satu ahli yang mengatakan bahwa satu, dilihat dari umur ditemukannya fosil dan bebatuan yang ditemukannya fosil, itu ada yang mengatakan bahwa justru manusia purba ini yang lebih dulu atau lebih lama. Sedangkan Nabi Adam itu sebelumnya. Hanya pertanyaannya, apakah Anda itu orang Islam atau bukan? Terus selanjutnya nih, terus terus nah, stop. Sekarang kita lihat bagaimana pendapatmu dengan gambar yang ada di sini. Apakah Anda mempercayainya bahwa asal usul manusia seperti ini? Setuju? Iya, kalau setuju berarti Anda harus menyetujuinya bahwa teori evolusi itu memang terjadi. Dalam arti ada sebuah perubahan dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang sempurna. Tapi yang jadi masalah itu bukan terjadi pada makhluk yang disebut dengan manusia. Tapi kalau teori evolusi diterapkan kepada makhluk selain manusia, baru itu cocok. Tapi kalau misalkan teori evolusi ini diterapkan kepada diri manusia, itu jelas berbeda. Awas, ya.
Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Nanti selanjutnya forum diskusi dan tanya jawab kita lanjutkan di dalam pembelajaran Google Classroom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.